Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kita, yaitu mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Baik, langsung saja untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Atika Nabila, Mizanul Haq, Diti Nur Aulia, Ayu Faradita, dan juga Yulin Humayroh. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita untuk masuk ke materi pertama, yaitu mengenai bahasa peraturan perundang-undangan. Check it out. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya. Namun tentunya kita sepakat bahwa bahasa perundang-undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian. Jadi bahasa peraturan perundang-undangan itu meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Kemudian bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Ya, untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai pilihan kata atau istilah. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pilihan kata atau istilah dalam ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Pertama, menggunakan kata paling untuk menentukan maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan, menggunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu. Apabila menggunakan frasa paling lambat atau paling cepat, yaitu dengan batas waktu. Sedangkan jumlah uang bisa menggunakan frasa paling sedikit atau paling banyak, dan jika menggunakan jumlah non uang bisa menggunakan frasa paling tinggi atau paling rendah. Juga untuk menyatakan kata tidak termasuk bisa menggunakan kata kecuali. Di sini kata kecuali ditempatkan di awal kalimat jika dikecualikan adalah semua kalimat atau seluruh kalimat tersebut. Selanjutnya, untuk menyatakan makna termasuk dapat menggunakan kata selain. Untuk menyatakan makna pengadaian atau kemungkinan bisa digunakan dengan kata jika atau apabila. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, untuk menyatakan sifat kumulatif bisa menggunakan kata dan, sedangkan untuk menyatakan sifat alternatif dapat menggunakan kata atau. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus sifat alternatif bisa menggunakan frasa dan garis miring atau. Selanjutnya, untuk menyatakan keadaan hak bisa menggunakan kata berhak. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga bisa menggunakan kata berwenang. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga bisa menggunakan kata dapat. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi yang bersangkutan, maka diberikan sanksi. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu bisa menggunakan kata harus. Dan yang terakhir, untuk menyatakan adanya larangan bisa menggunakan kata dilarang. Baik, kita telah masuki materi yang terakhir, yaitu materi ketiga mengenai teknik pengacuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nabila dengan NIM 2017-302001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengacuan. Pada dasarnya, setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjukkan pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik
atau sebagaimana dimaksud pada ayat titik-titik. Contohnya adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 72 ayat 1 yang berbunyi, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Contoh yang kedua adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengajuan lebih dari 2 terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diaju, tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 10, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan bank syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pengajuan lebih dari 2 terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diaju dinyatakan dengan kata kecuali. Contohnya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat 1. Selanjutnya, kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Contohnya, rumusan yang tidak tepat, Pasal 8 ayat 2, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasal ini berlaku untuk 60 hari. Jika ada 2 atau lebih pengajuan, urutan dari pengajuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan jika ada, kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Contohnya, Pasal 15 ayat 3, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pasal 7 ayat 2, dan ayat 4, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat 3 diajukan kepada Menteri Pertambangan. Pengajuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diaju. Contohnya, izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh titik-titik-titik. Pengajuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Hindari pengajuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Contoh yang kedua, Pasal 15. Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Pengajuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diaju dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. Pengajuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam titik-titik-titik jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ini. Contohnya, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jika peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku kecuali, contohnya, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor titik-titik tahun titik-titik tentang titik-titik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun titik-titik nomor titik-titik,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor titik-titik. Dinyatakan tetap berlaku, kecuali pasal 5 sampai dengan pasal 10. Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 di atas kertas yang baru. Terima kasih. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, itulah materi kita mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Ya, kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kami ada quote sedikit, yaitu jika kekerasan hati memiliki pasal hukum, maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.